Tengku Rian ini adalah public figure, dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya, maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian itu tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu, ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen, dan hal-hal lain yang terkait itu, kami menyikapinya dengan bijaksana, dan itu merupakan semua nasihat, dan kami juga tidak bisa istilahnya mengkanter semuanya, karena biar bagaimanapun juga Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun, sudah dikarunia anak yang alhamdulillah sehat walafiat, dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan, tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta, karena kami sudah datang, sudah tampil, mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya, juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Mungkin kita mulai aja tanya jawab ya, sepanjang lebar. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Mbak Esa, Pak Ibrahim ya, atas dukungannya. Jadi statement saya pertama tadi jelas ya, saya betul-betul difasilitasi, disupport, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi jadi terus ya didukung oleh Pak Cucu untuk anggota-anggota lainnya gitu. Demikian mungkin untuk pembukaan ya, silakan ya, terima kasih. Riannya nggak datang hari ini mungkin. Oh ya baik, jadi sampai dengan hari ini saya sebenarnya tetap mengusahakan Rian untuk datang, tetapi dengan pertimbangan, karena bukan saya saja yang didengar, tetapi juga dari manajer, dari keluarga, dan kebetulan hari ini ada syuting di Cipanas. Jadi Rian menyampaikan, Mas Dedi tolong sampaikan sama teman-teman media, salam, dan kita ketemu tanggal 19 Februari di pengadilan ya. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang memang patut kami harus sampaikan kepada teman-teman, pasti akan kita hubungi. Pak Dedi, ya. Mungkin langsung aja, Rian dan RY ini sudah lama pisah rumah itu kapan, dan bertengkarnya sejak kapan sih? Karena kan melihat baru 2 tahun ini mereka berumah tangga ya, gimana Bang? Itulah kalau ditanyakan mengenai pertengkaran, kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya, sebenarnya ya, kita maklumin ya, biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan apa segala macam,
Ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Karena saya rasa saya tidak perlu menjelaskan sosoknya Rian itu seperti apa. Bukan laki-laki yang betul-betul gimana ya, emosian, temperamen atau apa gitu ya. Jadi dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih, upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa area juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan ya biasalah. Biasanya Mbak memang kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri, ya. Tetapi setelah itu akan bersatu kembali. Ini tinggal situasinya. Dan jangan lupa, keduanya adalah orang-orang yang sibuk gitu loh, ya. Orang-orang yang sibuk. Itu mungkin. Mbak. Berarti belum diketahui. Tapi komunikasi Ricis dengan Rian masih baik apa seperti apa Bang sekarang? Sampai dengan tadi malam, saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka, iya. Masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya, biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya. Menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri, sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Berarti masih serumah ya Bang? Terkait yang lagi happening sekarang dengan nafkah batin itu seperti apa sih Bang, yang pernyataan dari kakak iparnya sendiri? Oh itu ya. Nafkah batin ya, 2 tahun nafkah batin. Mona umurnya berapa sekarang ya? 1 tahun setengah ya. Ya kalau nafkah batin, inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin apa nama yang di luaran ini. Dianggurin setelah melahirkan, ya. Nah itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari apa namanya hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya Ria mungkin belum siap mungkin untuk di ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwanya dianggurin. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar, bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu digarisbawahi gitu loh. Jadi jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan dia. Berarti masih serumah? Bang masih serumah kan Bang? Masih serumah kan? Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan Bang? Dari kapan? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Itu kapan itu? Desember, Januari ya. Sekarang baru Februari. Oke. Bulanan. Sendiri ada nggak kontaknya, dia lebih nggak mau pisah gitu? Usaha apa sih Bang yang dilakukan? Rian, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Rian selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Dan itu perlu saya garis bawahi, itu tidak benar sama sekali ya. Rian itu orang yang sangat bertanggung jawab dan menjaga marwahnya ya. Jadi tidak benar sama sekali Rian itu tidak memberikan nafkah. Ada perpisahan gitu, curhat datang sama abang gitu kan, apalagi anaknya masih kecil kan, curhat. Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa.
Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY, selalu lewat manajernya. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya yang tercinta. Dan itu kita syukurin semua gitu. Ya. Bang, isu orang ketiga itu benar nggak bang? Gimana bang? Indikasi orang ketiga bang? Orang Indikasi ketiga, orang ketiga, Bang. Siapa yang punya orang ketiga? Hah? Ayo. Ikut campur keluarga bang mungkin. Udah satu-satu dulu. Kalau isu orang ketiga, ya namanya public figure ya, sangat mudah, artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun itu. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah. Oke. Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, aduh, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Dan itu Berarti tidak. alasannya apa bang? Ya, Alasannya? alasan apa ini? Menggugat cerai. Gugatan cerai. Humas sudah menyampaikan memang secara global itu adalah masih mengambang-ngambang lah. Tapi ini memang salah satu strategi dari pihak pengacara untuk menyampaikan apa sih dalilnya. Dan sampai kemarin Selasa kami sudah menerima surat gugatan. Itu memang kami lihat isinya tuh normatif sekali. Normatif ini dalam artian memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang keluar. Dan kalian tahu kan bahwasanya dalil atau alasan bercerai itu kan sudah ada semuanya, tinggal mengacu pada situ. Dan untuk substansi daripada isi pengadilan mungkin bukan ranahnya di sini untuk kita. Saya mengundang teman-teman sekalian dan tim hukum ini semangatnya adalah merujukkan mereka kembali. Ya, itu yang saya minta tolong. Bang, kalau keluarga baru ikut campur atas urusan rumah tangga mereka berdua gimana? Ya, itu juga jadi ini ya Mbak ya, Iya. jadi semua ya, jadi pembicaraan di luar ya. Tapi saya pastikan bahwa dan saya langsung berbicara dengan ayahanda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab ya. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar ya. Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan nanti di sana. Karena kalaupun banyak berita di luar sana begini, ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tua lah. Ini mungkin ya perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu gitu. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga. Bang, kan Rian pastinya sudah bercerita banyak. Abang ngelihat gak sih rasa galau atau sedih, maksudnya untuk menangis atau apa? Udah pasti Mbak, iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai, galaunya minta maaf, minta ampun gitu. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang. Tapi ya sudahlah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? Masih relatif muda kan, iya kan? Ya kan, kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Lain seperti abang-abang saya di sebelah-sebelah ini, ini jam terbangnya luar biasa semua gitu ya kan. Bang, mungkin terakhir dari saya, Ya. mungkin dari pihak sini untuk memediasikan kepada pihak ke sana Bang, tujuannya Itu pertanyaan bagus, betul. Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwanya Pak Cucu secara pribadi juga menawarkan diri. Mas Didi, Boya itu diatur, dipertemukan gitu. Kita ini kan terkenal organisasi kita ini mendamaikan semua yang lagi perang gitu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Pak Isa ini gini-gini mediator loh, ya. Iya, ini Pak Sekum luar biasa ini dulu di API. Jadi inilah salah satu bentuk usaha kami gitu loh untuk mempertemukan. Mudah-mudahan gayung bersambut, karena biar bagaimanapun kami juga punya etika, punya elegan.
Kalau kami sudah menawarkan, kemudian sambutannya dari pihak sebelah mungkin agak sedikit berbeda, ya kami bisa memaklumin gitu loh. Karena masih ada wilayahnya nanti di pengadilan kan. Nah,